Akainu potensi menjadi marin terkuat yang pernah ada. Luffy udah pasti akan mencapai impiannya jadi Pirate King, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau ada Pirate King, berarti harus ada juga dong lawannya di pihak marin. Nah, kalau kita bicara soal marin, siapa lagi yang bisa nyimbangin Luffy selain Akainu? Koby. Sesuka-suka gua sama Koby, sorry to say dia bukan musuh Luffy, tapi dia di build up sebagai ally/rival dari Luffy. Jadi lanjut ke Akainu. Doi ini bukan hanya sebagai seorang Fleet Admiral, Akainu sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu karakter yang paling mengancam dalam seluruh sejarah One Piece. Banyak yang bertanya, apakah Akainu punya potensi untuk menjadi marin terkuat yang pernah ada? Jawabannya jelas iya. Luffy udah jelas menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari seorang supernova yang gak banyak orang anggap, sekarang dia jadi Yonko dan hampir pasti akan menjadi Pirate King. Kalau Luffy terus berkembang dengan pesat, maka untuk menjaga keseimbangan, lawannya di sisi marin juga harus sekuat itu kan? Disinilah Akainu akan muncul sebagai rival utama. Kenapa? Akainu sudah dibangun jauh lebih lama dari para Yonko. Pertama kali kita lihat dia dalam arc Marineford, di mana dia jadi salah satu karakter yang paling berbahaya. Tapi dia nggak langsung jadi Fleet Admiral. Dia membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk sampai ke posisi puncak itu. Sebagai Fleet Admiral, Akainu adalah orang yang punya kekuatan dan kekuasaan tertinggi di Angkatan Laut. Narasi One Piece selalu berusaha menyeimbangkan sisi bajak laut dengan marin. Luffy sebagai Pirate King pasti butuh lawan sebanding dan Akainu adalah pilihan yang sangat logis. Jika kita lihat perbandingan scaling, Luffy nggak bisa berkembang begitu cepat tanpa adanya sosok yang setara di pihak marin. Jika Akainu lebih lemah dari Yonko atau kurang signifikan dibandingkan Luffy, scaling itu akan menjadi aneh dan sangat nggak masuk akal. Dengan kekuatan yang semakin kuat dari Luffy, Akainu memang harus menjadi marin terkuat di eranya Luffy. Mungkin banyak yang komen untuk menghentikan satu Yonko, marin butuh full power dan Shichibukai. Menurut gua ini adalah letak ignoran tertinggi para Yonko Tart. Di Marineford itu sekali lagi gua tegaskan yang nyerang bukan hanya kru inti Whitebeard, tapi semua aliansinya. Jadi Whitebeard plus full aliansi. Jadi bayangkan misalkan kalian substitusi yang nyerang bukan Whitebeard tapi Shanks. Nah yang bakal nyerang Marineford itu bukan hanya satu kapal Red Force doang, tapi semua aliansi yang dimiliki oleh Jackie, termasuk Elbaf dan potensi aliansi-aliansi lainnya. Kemudian di sisi marin, para petarungnya itu sama sekali nggak full power. Jujur-jujur aja, Garp nggak full power, Sengoku boro-boro, 3 Admiral juga nggak full power sama sekali. Bahkan Shichibukai kayak Mihawk itu cuma main-main doang dan nge-spam unnamed attack alias klik kanan doang. Salah satu alasan kenapa Akainu bisa jadi marin terkuat adalah Devil Fruit yang dia miliki, Magu Magu no Mi. Logia tipe magma yang dalam SBS volume 62 kita mendapatkan konfirmasi oleh Oda sendiri bahwa Akainu memiliki Devil Fruit dengan highest offensive power. Yang dimaksud dengan ini adalah sederhananya serangan Akainu itu bisa menghancurkan apa saja di hadapannya. Kita semua tahu magma itu panasnya luar biasa, bisa melelehkan hampir semua benda, dan Akainu mengendalikannya dengan presisi yang sangat baik. Di Marineford kita sudah lihat sendiri bagaimana serangan magmanya itu nggak hanya efektif melawan fisik, tapi juga bisa menghancurkan seluruh struktur di sekitarnya. Akainu nggak cuma melempar magma biasa, tapi magma yang dirancang untuk memberikan serangan yang sangat destruktif ala-ala meteor kayak gitu. Ini bukan kekuatan sembarangan, magma yang bisa melelehkan apapun di hadapannya dan memberi dampak yang luar biasa di setiap serangannya adalah modal utama Akainu untuk menjadi marin terkuat. Bayangin aja jika Luffy melawan Akainu, pastinya pertarungan ini bakal lebih dari sekedar pertarungan fisik biasa. Selain serangan yang mengerikan, stamina Akainu juga ini nggak kalah hebat. Akainu pernah bertarung selama 10 hari nonstop. Mungkin banyak yang akan bilang, itu cuma kisah lama. Tapi lihat deh, stamina segitu adalah sesuatu yang nggak sembarangan. Not even Roger dan Whitebeard punya feat bertarung selama 10 hari. Akainu nggak hanya bertarung untuk sehari 2 hari, tapi dia bisa bertarung terus-menerusan dalam waktu yang sangat lama. Dan lawannya bukan Kroco, lawannya adalah setaranya dia. Ini nunjukin betapa kuatnya mental dan fisik Akainu. Bertarung selama 10 hari itu nggak kaleng-kaleng. Even Katakuri yang hanya bertarung 11 jam, mentalnya udah mulai rusak, hakinya udah mulai terganggu. Lu bayangin aja Akainu bertarung 10 hari nonstop melawan orang yang setara dengan dia. Menurut gua ini adalah kualifikasi untuk menjadi Fleet Admiral di era terburuk ini. Lalu ada soal daya tahan tubuh atau endurance. Seberapa kuat Akainu dalam menahan serangan yang mematikan?
Di Marineford, Akainu sempat dihantam oleh Quake Punch oleh Whitebeard, orang terkuat di dunia, yang notabene bisa membelah Marineford jadi dua. Banyak orang mungkin berpikir, udah selesai tuh Akainu, karena pas di anime kan dia langsung kelempar. Tapi enggak, kalian nonton setelah itu. Akainu justru langsung bangkit setelah terkena serangan itu. Bahkan luka yang dia terima pun gak begitu parah dibandingkan dengan kancuran besar yang ditimbulkan oleh pukulan itu. Artinya apa? Daya tahan tubuh Akainu gak main-main. Ketika banyak orang mungkin sudah terkapar setelah satu serangan mematikan, Akainu bisa langsung bangkit dan melanjutkan pertempuran. Ini menunjukkan kualitas orang pejuang yang memiliki tubuh dan mental yang sangat kuat. Ngomongin soal kemampuan haki, Akainu juga nggak kalah hebat. Mushoku hakinya sangat kuat dan bisa bersaing dengan Whitebeard, yang kita tahu adalah seorang petarung legendaris dengan kekuatan yang luar biasa. Akainu mampu mengatasi serangan Whitebeard yang sangat kuat dengan haki, dan itu udah cukup menunjukkan betapa solidnya kemampuan hakinya. Selain itu, Ken Bunshoku haki Akainu juga sepertinya sudah di level Future Sight, di mana di Marineford ketiga admiral diperlihatkan bisa menghindar dari serangan Whitebeard yang dilapisi haki. Contohnya ketika Aokiji ditusuk oleh Whitebeard, dia udah mengelubangin tubuhnya sesuai dengan ujung naginatanya Whitebeard, mirip kayak Katakuri. Sama halnya juga Akainu pas ditebas oleh Marco dan Vista, dia cuma ngoceh doang, kayak kesel ngelawan haki user katanya. Akainu juga dikenal dengan tekad dan prinsipnya yang sangat keras. Dia berjuang untuk absolute justice dan gak akan membiarkan siapapun menghalangi misinya. Dengan mental yang keras ini, gak aneh jika Akainu ternyata punya potensi untuk membangkitkan Conqueror's Haki. Atau mungkin dia udah punya tapi gak pernah pakai. Who knows? Gak ada yang tahu. Kenapa ini masuk akal? Kita tahu bahwa generasi Marine counterpartnya Roger sebelumnya seperti Sengoku dan Garp ini memiliki juga Conqueror's Haki. Jadi gak heran jika Akainu yang punya tekad baja dan keinginan untuk menjaga keadilan juga memilikinya. Secara, siapa yang memiliki Conqueror's Haki berpotensi menjadi seorang penakluk dan pemimpin. Jika dia benar-benar memiliki Conqueror's Haki, maka dia akan menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi Luffy dan seluruh dunia One Piece. Menurut gua agak masuk akal aja karena strongest Marine di strongest era harusnya punya Conqueror's Haki. Kalau enggak, jadi aneh. Kesimpulannya, kenapa Akainu bisa jadi Marine terkuat? Karena dia punya segalanya. Dari Devil Fruit yang luar biasa, stamina yang gak ada habisnya, endurance yang mengerikan, haki yang solid, dan tekad baja yang memungkinkan menunjukkan bahwa dia juga memiliki Conqueror's Haki. Semua elemen ini menjadikannya sosok yang bisa menandingi future Pirate King ke depannya. Namun sayangnya, menurut gua pribadi, Oda nggak akan ngebuat dia ngelawan Luffy karena final spotnya udah di booking oleh Sabo, di mana dia akan balas dendam ke Akainu karena udah ngebunuh saudaranya tercinta. Komen pendapat kalian.